Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah bahasa komputer. Kali ini kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu struktur dari bahasa C atau C++. Jadi di sini kenapa kita belajar struktur daripada C atau C++? Karena bahasa C ini bisa di-download secara bebas, sehingga kita pilih menjadi bahasa pengantar untuk mata kuliah bahasa komputer. Jadi kalau mahasiswa mau coba praktikum, maka bisa menggunakan Android untuk menjalankan C++. Maka kita pilih C++ sebagai pengantar untuk menjelaskan bahasa komputer. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas struktur daripada C++, di mana strukturnya itu meliputi pertama adalah compiler directive, yang kedua adalah deklarasi variabel, deklarasi konstanta, kemudian fungsi, parameter, dan file. Jadi itulah kira-kira yang kita akan bahas dalam pertemuan kedua ini. Adapun kalau ada contoh-contoh program, nanti mahasiswa bisa dicoba sendiri, atau nanti kita akan sediakan waktu beberapa pertemuan untuk praktikum. Ya, kita akan mulai pertemuan kali ini, di mana yang kita akan bahas pertama kali adalah struktur yang pertama daripada C++, yaitu yang disebut dengan compiler directive, yang diartikan sebagai pengarah kompilasi, yaitu mengarahkan proses penerjemahan ke file-file pustaka tertentu untuk kemudian digunakan keyword atau fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan, karena itu digunakan di dalam program. Kita akan lihat bagaimanakah itu compiler directive. Ya, kita akan membahas dulu tentang arti daripada compiler. Pertama, compiler itu diartikan sebagai penerjemah. Ya, jadi compiler itu sama dengan interpreter, penerjemah. Perbedaan antara compiler dan interpreter terletak pada cara menerjemahkannya, di mana compiler itu menerjemahkan kode dalam bahasa manusia yang disebut dengan high level language ke dalam bahasa mesin yang disebut dengan low level language secara keseluruhan. Jadi tidak diterjemahkan baris per baris, tetapi diterjemahkan secara keseluruhan. Itulah yang disebut dengan compiler.
Sementara interpreter juga itu berarti penerjemahan juga dari high level language ke low level language, tetapi model penerjemahannya dilakukan baris per baris. Jadi setiap baris diterjemahkan, bahkan setiap baris habis diterjemahkan, dikompil, lalu dieksekusi. Jadi terlihat hasil dari baris per baris kalau kita menggunakan yang namanya interpreter. Ya, kemudian apa arti direktif? Direktif artinya pengarah, yaitu perintah dalam suatu program yang mempunyai bentuk umum yang sama dengan perintah komputer, tetapi sesungguhnya digunakan untuk mengatur penerjemahan. Jadi secara sederhananya, direktif itu adalah pengarah yang seperti saya katakan di awal tadi, yaitu mengarahkan proses penerjemahan ke file-file pustaka. Ya, proses penerjemahan mengarahkan proses penerjemahan ke file-file pustaka tertentu, karena di sanalah didefinisikan keyword atau fungsi-fungsi yang digunakan di dalam pemrogram, yang digunakan dalam instruksi-instruksi yang kita buat. Maka kalau digabungkan, compiler direktif itu artinya mengarahkan, mengarahkan penerjemahan ke pustaka-pustaka tertentu di mana tersedia fungsi-fungsi yang dibutuhkan di dalam program. Ya, bahwa pada saat kita menyusun instruksi-instruksi dalam high level atau dalam bahasa manusia, maka kita menggunakan yang disebut dengan keyword, kata kunci yang sesungguhnya itu adalah function yang unjuk kerjanya sudah didefinisikan di file-file pustaka dengan ekstensi header H. Ekstensi H. Maka di mana keyword itu didefinisikan unjuk kerjanya, di mana kata-kata kunci itu didefinisikan unjuk kerjanya di file header mana, maka file header itulah yang harus di-include, yang harus disertakan di dalam pemrogram, yang harus disertakan di dalam instruksi-instruksi yang kita tulis. Ya, maka itu letaknya biasanya posisionalnya ada di bagian pertama, bagian awal dari instruksi. Maka itu disebut, pada bagian awal itu disebut sebagai compiler direktif. Ya. Oke. Misalnya, di sini dicontohkan seperti di dalam pertemuan pertama sebelumnya, yaitu program, di sini dicontohkan program menghitung balon. Ya, karena di sini kita sudah berbicara dalam konteks struktur daripada C atau C++, ya, maka kita akan berbicara tentang arti dari penulisan baris per baris. Maka perhatikan bahwa penulisan daripada compiler direktif itu
dimulai dengan tanda pagar, tagar atau syaf. Ya, jadi tagar include, jadi diikuti dengan kata kunci include, artinya serta, ikutkan. Apa yang harus diikutkan? Yaitu file header yang ditulis di antara buka lebih kecil dan lebih besar. Perhatikan bahwa cetakan merah itu adalah pasangan, di mana ada cetakan merah lebih kecil dengan cetakan merah lebih besar, itu harus berpasangan, tidak boleh tidak. Jadi apa yang harus diinkludkan, yang harus disertakan, yaitu file header yang namanya Studio, standar input output .h menunjukkan bahwa dia adalah file header, file judul atau file kepala, tempat mendefinisikan keyword yang digunakan di dalam program. Ya, kenapa ini harus include? Kenapa studio harus include? Karena digunakannya kata kunci int. Karena digunakannya kata kunci printf. Karena digunakannya kata kunci scan. Jadi penggunaan kata kunci scan, printf dan in itu menyebabkan studio.h harus include. Kenapa dia harus include? Karena kata-kata kunci tersebut tadi didefinisikan untuk kerjanya di dalam studio.h. Ya, maka itu harus belum. Kemudian kita pindah ke baris yang kedua, yaitu void main. Harus dibuka kurung, tutup kurung, karena dia sebagai fungsi. Ciri daripada sebuah fungsi adalah nama fungsinya diikuti dengan buka kurung, tutup kurung. Apa itu yang harus diisi dalam buka kurung, tutup kurung? Yaitu dalam kurung yang harus diisikan sebenarnya adalah argumen, tetapi itu tidak wajib, bisa berisi, bisa tidak berisi, tergantung kebutuhan atau cara kita menyelesaikan persoalan. Kemudian diikuti, jadi main dengan tipe void. Void itu adalah sebuah tipe yang tidak berukuran, dalam arti bahwa hasil yang kita inginkan dari main ini, itu kita tidak perlu tentukan, bebas. Jadi mungkin hasilnya berupa integer, mungkin hasilnya berupa numerik, floating point atau desimal, mungkin berupa karakter, atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka kita gunakan di sana type void, tipe void yang tidak berukuran dan menyebabkan hasil itu kita tidak harus melihatnya sebagai tipe tertentu atau jenis hasil tertentu. Kemudian diikuti dengan kurung kerafal buka. Jadi kurung kerafal buka itu sebuah command, ya, jadi sebuah perintah. Ya, itu sebuah perintah untuk memulai proses. Jadi bisa diartikan sebagai start, atau dalam bahasa Pascal disebut sebagai begin, ya, mula. Ya, jadi itu kita akan memulai proses dengan kode, dengan coding buka kurung kerafal. Jadi itu tak boleh lewat.
harus ditulis, wajib ditulis. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan dengan deklarasi variabel. Variabel pertama yang deklarasikan adalah p balok dengan tipe integer. Yang kedua adalah l balok dengan tipe integer. Yang ketiga adalah t balok dengan tipe integer. Dan yang keempat adalah v balok dengan tipe integer. 4 variabel dideklarasikan, yang berarti bahwa programmer memerintahkan kepada compiler, kepada prosesor, microprosesor, compiler, programmer atau instruktur memerintahkan kepada microprosesor, pemroses mikro di dalam komputer untuk mengalokasikan tempat di dalam memori sebanyak 4 ruangan, ya, untuk mengalokasikan tempat di dalam memori sebanyak 4 ruangan. Masing-masing ruangan itu diberi nama P balok, L balok, T balok, dan V balok. 4 ruangan masing-masing dengan tipe integer, maka ukuran daripada ruang itu masing-masing adalah 4 byte. Yang berarti kalau dia 4 ruangan menghasilkan 16 byte. Maka konsekuensi pendeklarasian ini adalah bahwa program akan menghabiskan 16 byte memori. Ini fakta, ini real, bukan diada-adakan dan bisa dicek, ya, penggunaan daripada memori tersebut. Apakah dengan dijalankannya program ini maka memori akan berkurang sebanyak 16 byte? Bisa diperiksa. Masa kita bisa cek berapakah size of P balok, size of L balok, size of T balok, size of V balok. Maka kita akan diberitahu bahwa masing-masingnya menghabiskan 4 byte. Karena ada 4 ruang, maka itu jumlahnya 16 byte. Artinya bahwa kita membuat program itu perencanaan penggunaan ruangnya terukur, ya, penggunaan ruangnya terencana, tidak asal, sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah deklarasi variabel. Oleh karena itu, langkah deklarasi itu sesungguhnya adalah langkah strategis di dalam bahasa pemrograman. Karena apa? Karena bisa jadi kita memesan tempat yang ruangannya sangat kecil, sementara barang yang akan ditempatkan besar. Artinya tidak muat. Dalam pengertian ruang memori itu menjadi tumpah ruang, tidak bisa ditampung. Ya, maka terjadilah hang di komputer kalau terjadi seperti itu misalnya. Atau sebaliknya, kita memesan tempat yang sangat besar, ya, karena kita tidak memahami arti daripada deklarasi variabel. Kita memesan tempat yang sangat besar, padahal kita hanya ingin menempatkan data yang begitu kecil, yang sangat kecil, tidak seimbang. Ya, katakanlah misalnya hanya untuk menaruh kotak, katakanlah meja, tetapi kita memesan aula yang sangat besar untuk meletakkan hanya sebuah meja misalnya. Ilustrasi. Ya, artinya bahwa tidak masalah kita memesan ruang yang besar untuk menempatkan data, tapi harus disesuaikan dengan ukuran, karena itu akan menimbulkan inefisiensi pemakaian ruang, inefisiensi memori.
Kemudian berikutnya adalah printf, artinya cetak di layar monitor. Printf, cetak di layar monitor. Apa yang dicetak di layar monitor? Yaitu masukan panjang balok. Jadi di sini kita membangun komunikasi user komputer, sehingga kalau programmer itu sesungguhnya adalah membangun komunikasi user dengan komputer. Ya, jadi komunikasi itu harus terjadi. Ya, karena kalau tidak ya ada kebingungan. Nah, kita akan melihat layar kosong tanpa instruksi, artinya tidak terjadi komunikasi antara komputer dan user. Kemudian scan itu adalah perintah kepada user untuk memasukkan nilai dari keyboard. Ya, nilai itu yang kita masukkan di sini ditandaikan kepada P balok. Maka begitu kita memasukkan nilai dari keyboard, maka nilai itu akan diberikan kepada P balok, panjang balok. Begitu seterusnya untuk lebar dan tinggi balok. Tiga kali kita melakukan proses penginputan data, lalu dihitunglah volume balok dari data yang kita masukkan, dikalikan data pertama dikali sebagai panjang balok, data kedua sebagai lebar balok, data ketiga sebagai tinggi balok, dikalikan seluruhnya, maka terhitunglah volume daripada balok, lalu dicetak lagi volume balok itu, nilai hasil itu di layar monitor. Selesai, kita tutup kurung kerawal sebagai tanda N bahwa proses telah selesai. Ya, jadi perhatikan cetak-cetak merah itu adalah cetak yang berpasangan dan tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diabaikan. Menulis program itu titik komanya, tanda-tanda bacanya, jenis-jenis hurufnya harus diperhatikan. Karena C++ termasuk bahasa pemrograman yang sensitif case. Jadi tidak sama bahasa huruf besar dengan huruf kecil. Ya. Kemudian ya deklarasi variabel. Jadi variabel itu artinya ruang. Ya. Jadi ruang sama ruang yang isinya bisa berubah, tapi hanya bisa satu. Ya. Berubah artinya berganti. Jadi kalau ada nilai lama, kemudian datang nilai baru, nilai lama harus menyingkir, digantikan oleh nilai baru. Artinya bahwa kalau kita mendeklarasikan variabel itu secara tunggal, maka kita tidak bisa menyimpan data yang jumlahnya lebih dari satu, karena dia tunggal. Tetapi kebutuhan di lapangan itu harus jamak. Harus data-data yang kita proses itu lebih dari satu, artinya bahwa variabel itu haruslah bisa menyimpan sejumlah data. Maka ada teknik untuk bisa menyimpan sejumlah data, yaitu teknik pembagian ruang. Jadi membagi ruang menjadi beberapa sub ruang, sehingga bisalah disimpan sejumlah data. Ya, jadi partisi. Jadi partisi ruang. Partisinya itu ada 3 arah, bisa dalam 3 arah, bisa dalam 2 arah, bisa dalam 1 arah. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip volumetrik ruang, ya, prinsip ruang. Bahwa ruang itu bisa dibagi dalam 1 arah, bisa dalam 2 arah yang menghasilkan data 2 dimensi, bisa dalam 3 arah yang menghasilkan data 3 dimensi. Ya. Kemudian deklarasi variabel.
Jadi sudah dijelaskan saya kira tadi, yang memesan tempat di dalam memori sekaligus menentukan jenis data yang bisa disimpan di dalam. Ya, jadi strategis, kira langkah yang strategis karena efisiensi memori akan ditentukan di sini. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel? Pertama-tama ya sederhana saja. Pertama kita tulis type-nya, jenis datanya. Apakah dia integer, apakah dia float, apakah dia double, apakah dia karakter, apakah dia string, atau bahkan mungkin dia byte. Kalau itu kita ambil dari byte. Tipe, jadi kita tulis tipenya spasi nama variabelnya titik koma, itu saja perintahnya ya, nggak rumit-rumit. Contoh adalah float data titik koma. Jadi ini perintah kepada microprosesor untuk mengalokasikan tempat di dalam memori. Tempat itu real, nyata, fisis. Ruang itu diberi nama data. Ukuran ruang yang dipesan adalah 4 byte float. Float itu adalah ukurannya 4 byte. Ya. Kemudian demikian juga konstanta, ya. Jadi konstanta sama saja dengan variabel. Tentu saja variabel nilainya berubah, konstanta nilainya tidak berubah. Maka cara mendeklarasikan sebuah konstanta itu disertakan dengan kata kunci const di depannya, lalu kita ikuti dengan cara mendeklarasikan variabel. Jadi ini mulai dengan const, kemudian spasi, kita tulis tipe datanya, kemudian nama konstantanya, tapi di sini langsung akan diberi nilai karena dia konstan, langsung diinisialisasi karena dia sebuah konstanta. Jadi ketika dinyatakan, ketika dideklarasikan ini sebagai konstan, const, maka nilai itu tidak bisa berubah. Kemana dia dibutuhkan, di mana dia dibutuhkan, maka nilainya tetap seperti itu. Contoh, misalnya const double p sama dengan 3,14 titik koma. Tidak bisa berubah. Pada saat sudah dideklarasikan, maka dia sudah tidak bisa berubah. Ketika kita panggil p, maka harganya adalah 3,14. Contoh program, ya, contoh program untuk penggunaan konstan. Jadi kita lihat bahwa include stereo.h seperti tadi, kemudian void main dua kurung kerawal const double p sama dengan 3,14. Kemudian variabel deklarasikan ada variabel jari-jari dan ada variabel luas. Ya, yaitu variabel jari-jari dideklarasi dengan double, ya, 8 byte, ya, size-nya 8 byte ukuran ruangnya. Kemudian luas juga dengan double 8 byte. Maka untuk menghitung luas kita tulis luas sama dengan P kali jari-jari kali jari-jari titik koma. Kita akan cetak luas sekarang di layar monitor yang dituntun oleh prosentase sebagai address. Address untuk apa? Untuk nilai luas. Jadi luas akan dicetak di sini, posisi prosentase. Jadi sekian nilainya hasil perhitungan M kuadrat. Sebagai luas kita menggunakan satuan meter bujur sangkar. Perhatikan bahwa ini bisa dirubah.
Jadi bisa dirubah, bisa disederhanakan program ini di mana sebuah konstanta itu bisa ditulis sebagai compiler directive, ya, dimulai dengan tanda tagar define spasi p spasi 3,14. Jadi dengan cara mendeklarasikan, dengan cara menjadikan dia compiler directive, artinya itu adalah bernilai tetap sepanjang dibutuhkan, maka nilai itu tidak berubah. Nah, kemudian di sini tinggallah variabel yang akan dideklarasikan, yaitu jari-jari dan luas. Jadi sama saja, perbedaannya tadi ini kita deklarasikan, sedangkan ini dijadikan compiler directive, dimasukkan sebagai pengarah kompilasi. Ya. Kemudian fungsi. Ya, fungsi, apa gunanya sebuah fungsi? Jadi fungsi ini akan bermanfaat ketika kita menggunakan atau kita membuat program yang ukurannya cukup besar, skalanya cukup besar. Ya, jadi apa ini? Bayangannya adalah ilustrasinya adalah pada saat kita akan membuat sebuah bangunan besar, maka sangat sulit dipelihara kalau bangunan itu langsung dibuat besar, ya, langsung dibuat besar, susah diamati, susah di apa ini perhatikan, dilihat, dipantau karena ukurannya besar, ya. Jadi jarak pantau kita sangat jauh. Maka dibuatlah menjadi bagian-bagian kecil, dibuatlah menjadi dalam bagian-bagian kecil, dan bagian-bagian kecil itulah yang kemudian disebut sebagai function atau modul. Bahwa bangunan besar itu dibagi-bagi menjadi beberapa sub bagian, sub bangunan, sehingga bangunan-bangunan kecil itu tersusun semuanya, maka membentuklah sebuah bangunan besar. Jadi filosofinya di sana. Jadi penggunaan fungsi, kenapa kita belajar bagaimana cara membuat fungsi? Ya karena ini untuk penghematan, ya, penghematan di dalam perawatan terutama. Jadi terutama di dalam perawatan dan juga di efisiensi memori, karena kita tidak mendevisi berulang-ulang, sepanjang dia kebutuhannya sama, kapan dibutuhkan kita tinggal dipanggil, yaitulah function. Bagaimana cara mendeklarasi function? Jadi perlu disampaikan di sini bahwa sebuah function itu pertama dia harus dideklarasikan, dan yang kedua adalah didefinisikan, dan yang ketiga adalah dipanggil ketika dia dibutuhkan. Itu adalah function. Tetapi pada saat kita sudah mendefinisikan function, sebuah function, maka itu dengan sendirinya kita telah mendeklarasikan function. Jadi per definisi maka dia sudah termasuk di dalamnya deklarasi, tetapi pendeklarasian function itu tidak termasuk pendefinisian function. Jadi kalau functionnya telah didefinisikan, maka kita tidak perlu lagi mendeklarasikan, karena pendefinisian function sudahlah termasuk mendeklarasikan function. Ya. Caranya adalah kita tulis type-nya, jadi jenis fungsi, jenis data yang dihasilkan oleh fungsi tersebut, spasi nama fungsinya, buka kurung
kemudian kita tulis parameter listnya, daftar parameter-parameter yang akan digunakan dalam fungsi. Contoh, int dataku buka kurung int x, int y, di mana tutup kurung titik koma, di mana integer int adalah integer tipe daripada fungsi dataku, sementara x adalah parameter yang melewatkan variabel pertama secara urutan, secara sekuensial dengan tipe integer, yang berarti variabelnya juga harus bertipe integer. Kemudian koma int y, y adalah parameter yang akan melewatkan nilai kedua secara urutan. Ya, melewatkan nilai kedua secara urutan, juga dengan tipe integer, yang berarti variabelnya juga harus bertipe integer. Jadi perhatikan bahwa yang bisa menampung nilai itu adalah variabel, sementara parameter itu hanya melewatkan nilai variabel. Ya, hanya melewatkan nilai variabel. Ya, mungkin secara matematis kita bisa tuliskan seperti ini, dataku buka kurung f x, y. Ya, kalau ini diartikan sebagai bahwa dataku adalah data tidak bebas, sementara x, y adalah data yang bebas. Dataku bergantung kepada nilai daripada x dan y secara matematis. Ya. Parameter. Ya, jadi parameter tadi disebutkan sebagai gerbang yang melewatkan nilai variabel. Jadi perhatikan di sini ada nilai variabel dilewatkan melalui parameter untuk kemudian dioperasikan, dipropagasi. Ya. Jadi yang dipropagasi nilai variabel. Ya. Parameter tidak memiliki nilai, melewatkan nilai. Jadi kalau ini deklarasi daripada fungsi, jadi int dataku int x, int y adalah bentuk deklarasi daripada sebuah fungsi. Ini adalah bentuk definisi daripada fungsi. Jadi definisi fungsi itu adalah menentukan unjuk kerja daripada fungsi, mendefinisikan, merumuskan unjuk kerja daripada fungsi. Jadi kalau ini ditulis int dataku int x, int y, return x kali y, berarti unjuk kerja fungsi itu adalah perkali, memperkalikan dua nilai variabel. Maka pada saat dia akan dibutuhkan, dia akan dipanggil. Jadi dipanggil dengan dataku, dataku buka kurung a, b tutup kurung di koma, yang berarti bahwa variabelnya adalah a. Perhatikan variabel itu apa? Nama ruang. Variabel kedua adalah b. Jadi nama ruangnya ada dua, ruang a dan ruang b, masing-masing dengan tipe integer, karena dia harus mengikuti tipe parameter ini. Jadi sebelumnya a dan b itu telah dideklarasi masing-masing sebagai integer. Ya, jadi seperti ini, nilai variabel a dan b dilewatkan melalui x dan y. Jadi a dilewatkan melalui x secara urutan, b dilewatkan melalui y secara urutan. Kalau ini ditulis ditukar menjadi b, a, maka b dilewatkan melalui x dan a dilewatkan melalui y, karena dia sesuai urutan. Lalu pada saat dipanggil, maka dia dipropagasikan sebagai perkalian. Ya. Kemudian ada simbol, penyajian simbol flowchart.
Jadi algoritma apa ya? Kayaknya ikut ya, mengikuti yang tadi ya, sebelumnya materi sebelumnya sudah dibahas, jadi belum sempat diupload. Oke, saya kira itulah tadi ya, itulah tadi pembahasan kita tentang struktur daripada bahasa C atau C++. Struktur daripada C atau C++, apa bedanya C dengan C++? C itu adalah cikal bakal dari C++. C itu bersifat terstruktur, sementara C++ itu bersifat object oriented programming. Jadi bahasa C yang terstruktur dikembangkan menjadi bahasa C yang berorientasi objek, kemudian dia disebut sebagai C++ atau disebut sebagai C klasis. Ya, saya kira demikian penjelasan saya untuk materi kedua ini, struktur C dan C++. Ya, nanti kita akan lihat kembali bagaimana bentuk-bentuk C++, ya, belum kita singgung bagaimana bentuk daripada pemrograman C++. Ya, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.